billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali setelah mungkin beberapa kali saya sempat absen ya karena kondisi kesehatan. Dan pagi ini meskipun gitu ya dengan ujian baru pulih atau belum sepenuhnya pulih dari kesehatan, saya berupaya untuk hadir ya, tentunya kerinduan kepada majelis ilmu dan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi timbangan kebaikan dan penggugur dosa kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema yang kita bawakan pada pagi ini sedikit lompat ya, tentu dengan semakin dekatnya bulan mulia, bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya kita sedikit mengulang ilmu dan pengetahuan kita seputar fikih siam ya, fikih puasa sebagai persiapan untuk mengoptimalkan kedatangan bulan Ramadan. Meskipun saya yakin ya sudah banyak para ustadz ya, para ulama yang berbicara tentang tema ini, maka izinkan saya mungkin membawakan boleh jadi dari sudut yang berbeda sehingga semakin bertambah pengetahuan dan persiapan kita untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang spesial, seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam sebuah hadis kursi gitu, di mana Allah berfirman bahwa puasa itu adalah untukku ya, dan akulah yang akan membalasnya. Para ulama hadis ketika menjelaskan maksud hadis ini atau hadis kursi ini, bahwa Allah mengatakan ibadah puasa itu ibadah yang sangat mungkin ya orang berbohong melakukannya gitu ya, karena meskipun seorang itu tidak puasa tapi dia mengatakan berpuasa, maka tak ada orang yang tahu. Berbeda kalau sholat, dia dapat dilihat ya, berbeda dengan zakat, dia dapat kita saksikan, ibadah haji, ibadah umroh dan lain-lain. Tapi ibadah puasa itu ibadah yang rahasia ya, meskipun dia mungkin makan kenyang di rumah, kemudian keluar mengatakan saya berpuasa, maka tidak ada yang tahu. Karena hal inilah kemudian kata Allah, ibadah puasa itu adalah ibadah yang rahasia, ibadah yang spesial. Oleh sebab itu Allah sendiri yang akan membalas sepenuh kebaikan dari ibadah puasa kita. Namun Bapak Ibu sekalian, di waktu yang sama Nabi juga bersabda bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Sejatinya setiap muslim bertemu dengan Ramadan, dia menjadi mulia. Karena memang Ramadan itu di antara fungsinya memuliakan. Seperti mana Al-Quran memuliakan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi penghulunya bulan. Padahal Ramadan itu tadinya bulan-bulan biasa, sama seperti bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula,
Jumadi Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tak ada kelebihan pada bulan Ramadan. Bahkan Ramadan Bapak Ibu tidak termasuk bulan haram, tidak termasuk bulan mulia. Ada berapa bulan mulia Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, dan yang keempat Zulhijjah. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia dan tak ada bulan Ramadan. Jadi Ramadan tadinya itu bulan biasa Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika Allah mentakdirkan Ramadan sebagai momen turunnya Al-Quran, Ramadan naik tingkat menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi penghulunya bulan. Kemudian dari 29 sampai 30 hari bulan Ramadan, Allah pilih satu malam sebagai malam turunnya Al-Quran sekaligus. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi 30 hari bulan Ramadan Allah pilih satu malam, ada malam Lailatul Qadar. Sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih, tidak ada malam yang lebih mulia sejak malam penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih mulia dibanding malam Lailatul Qadar. Maka Quran itu memuliakan, sebagaimana Allah juga memuliakan Nabi Muhammad di antara nabi dan rasul yang lain, karena Quran telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Jibril alaihissalam di antara malaikat-malaikat Allah, tadinya malaikat Jibril itu punya level yang sama dengan pembesar-pembesar malaikat yang lain. Dulu ada beberapa riwayat disebutkan bahwa yang lebih mulia dibanding Jibril itu malaikat Israfil Bapak Ibu, yang meniup trompet tanda hari kiamat. Ya, menyusul nanti ada malaikat maut. Itu di antara pembesar-pembesar malaikat. Tapi ketika Jibril mendapat amanah menyampaikan wahyu kepada baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Jibril itu menjadi penghulunya malaikat. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Quran itu punya fungsi memuliakan. Kata para ulama, jika Quran telah memuliakan Ramadan, Al-Quran telah memuliakan Lailatul Qadar, Al-Quran telah memuliakan malaikat Jibril, dan Al-Quran telah memuliakan Nabi Muhammad, maka bagaimana jika seandainya setiap muslim itu mengamalkan kandungan isi Al-Quran, maka tentulah mereka menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang kemudian menjadi kepentingan dan fokus kita pada setiap bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, berakhlak seperti Al-Quran. Oleh sebab itu kata para ulama, di antara amalan yang sangat dianjurkan kita kerjakan di bulan Ramadan ini atau nanti adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah dengan cara mempelajarinya, membacanya, menelaahnya, menghafalnya, dan berupaya untuk memahami serta mengamalkan kandungan isinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah istimewanya bulan Ramadan. Tetapi kita perlu waspada Bapak Ibu. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi bersabda bahwa ternyata ada orang yang Allah haramkan dari kebaikan Ramadan. Di dalam hadis Imam Ahmad kata Nabi, "Waman hurrima khairaha faqad hurim."
Barang siapa yang telah Allah haramkan mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia tak akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Ya, maka Bapak Ibu, inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai upaya kita itu sia-sia. Makanya kata Nabi, ada orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Itu maksudnya orang yang diharamkan dari kebaikan Ramadan. Dia mungkin tidak pernah batal puasanya sejak hari pertama sampai hari terakhir. Tapi ketika orang lain bergembira dengan pahala, ketika nanti kelak bertemu dengan Allah di surga Ar-Rayyan, dia sendiri tak mendapat apapun dari ibadah puasanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh sebab itu bagaimana agar kita tidak diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka ulama memberikan kita satu pedoman bahwa puasa itu harus dikerjakan dari dua sudut atau dua aspek. Yang pertama aspek syariat, yang kedua aspek hakikat, Bapak Ibu. Ya, aspek syariat adalah puasa yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, maka sempurna aspek syariat. Tinggal kemudian kita menyempurnakan dengan aspek-aspek yang menjadi hakikat. Itu yang nanti akan banyak kita ulas. Saya mulai secara singkat saja aspek syariat, Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa itu punya tiga syarat wajib. Siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama beragama Islam. Jadi kalau kita muslim, ya, keluarga kita muslim, maka kita sudah punya kewajiban berpuasa. Yang kedua, mencapai usia baligh. Usia berapa baligh, Bapak Ibu? Usia berapa? Ini lupa pelajaran yang sebelumnya ini. Usia berapa baligh, Bapak Ibu? Usia 15 tahun, sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Itu 15 tahun. Tapi kalau sebelum 15 tahun anak laki-laki kita sudah mimpi basah atau anak perempuan kita sudah menstruasi, dia dianggap baligh. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau ada anak yang mungkin terlambat menstruasinya, terlambat mimpi basahnya, tapi usia sudah 15 tahun Hijri, maka dia telah dianggap baligh. Nah, begitu. Itu patokannya. Jadi ada dari aspek umur, dari aspek mimpi basah atau menstruasi. Maka kalau dia telah mencapai fase itu, dia sudah wajib berpuasa. Sampaikan pada putra-putri kita, nak, di usia ini kamu telah wajib puasa. Ibu ayah sudah ajarkan ilmunya. Kalau kamu berpuasa maka pahala itu untukmu. Tapi jika engkau tidak puasa maka engkau memikul dosamu sendiri. Jadi orang tua tidak memikul dosa anak yang telah baligh, Bapak Ibu. Yang ketiga, berakal. Jadi orang yang berakal, sehat mentalnya, sehat jiwanya, maka dia telah wajib puasa. Ini 3 syarat wajib berpuasa. Yang kedua, Bapak Ibu, syarat sah berpuasa. Ya, di antaranya adalah suci dari haid dan nifas. Maka ibu-ibu atau anak-anak perempuan kita yang mengalami haid atau mengalami nifas tidak boleh puasa sampai selesai haid dan nifasnya. Ustadz, tahun lalu putri saya puasa sudah sampai jam 5:30 sore. Tiba-tiba haid menjelang buka puasa. Apakah puasanya dihitung atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Kan sudah hampir sehari puasa. Apa tidak ada dispensasi gitu? Tinggal setengah jam lagi buka puasa. Bapak Ibu, walaupun 1 detik belum masuk waktu buka puasa, anak perempuan kita sudah haid, maka puasa hari itu dianggap tidak dihitung.
Tapi puasa yang dia lakukan tetap berpahala. Tetap dicatat pahala puasanya, tapi tidak dicatat sebagai puasa Ramadan. Maka anak perempuan kita punya hutang 1 hari ketika dia haid itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam ibadah puasa itu mempersyaratkan seseorang suci dari haid dan nifas. Ustadz, bagaimana laki-laki yang mimpi basah? Anak laki-laki kita, mungkin dia tidur siang gitu ya, bangun-bangun, ibu saya mimpi basah gitu. Gimana puasanya? Karena mimpi basah sesuatu yang tidak disengaja, maka tinggal suruh putra kita mandi dan melanjutkan puasanya. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, jadi berbeda antara anak laki-laki maupun anak yang perempuan. Selanjutnya, syarat syah puasa itu adalah puasa tidak boleh di hari yang diharamkan. Gitu. Puasa tidak boleh di hari yang diharamkan. Kapan saja kita haram berpuasa Bapak Ibu? Pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pada hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian hari apa lagi? Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i tidak boleh puasa pada hari Jumat saja. Seperti hari itu nggak boleh puasa. Kecuali sehari sebelum atau sehari setelah. Jadi puasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Atau yang pas jadwal puasa ketika dia puasa Daud. Dia udah puasa hari Rabu, Kamis berbuka, Jumat puasa lagi, itu boleh. Gitu ya. Jadi kalau pas jadwal giliran puasa Daud itu boleh. Tapi berniat puasa hari Jumat saja maka itu diharamkan atau terlarang Bapak Ibu. Kemudian di antara puasa yang terlarang adalah puasa pada hari yang meragukan. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, contoh misalnya pada penghujung bulan Ramadan gitu ya. Belum ada keputusan kita akan puasa besok atau tidak. Itu selama belum ada kepastian belum boleh puasa Bapak Ibu. Karena bimbang kita puasa pada hari raya. Maka puasa pada hari yang meragukan itu termasuk yang diharamkan. Sampai jelas keputusan besok itu kita puasa atau tidak. Ya. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, aspek syariatnya adalah rukun puasa. Ada berapa rukun puasa Bapak Ibu? Ada berapa rukun puasa? Ada berapa Bapak? Ada? Ini ragu-ragu ini. Ada 2. Ya, boleh disebutkan? Yang pertama, niat. Yang kedua? Yang kedua ya puasa. Jadi betul Bapak Ibu, rukun puasa cuma 2. Seperti mana rukun mandi junub cuma 2. Niat dan mandi. Puasa juga begitu, niat dan berpuasa. Baik, Bapak Ibu, kapan kita berniat puasa? Kapan kita berniat puasa? Ini sekaligus ada pertanyaan, Ustadz, apakah puasa itu wajib diniatkan setiap malam atau cukup 1 kali untuk sebulan puasa gitu kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu masuk. Kapan kita berniat Bapak Ibu? Ini udah mau puasa nih. Kapan kita niat Bapak Ibu? Waktu sahur. Kapan lagi? Ba'da Isya. Oke, baik. Ya, sudah benar, maka kita kumpulkan Bapak Ibu sekalian.
bahwa puasa itu terbagi dua. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Apa yang termasuk puasa wajib? Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Itu 3 puasa wajib Bapak Ibu. Itu 3 puasa wajib. Ada beberapa ulama menambahkan ada puasa yang keempat yang wajib, puasa kifarat. Puasa orang yang kena hukuman. Contoh kalau dia berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka puasa selama 2 bulan berturut-turut itu puasa wajib. Maka puasa yang wajib Bapak Ibu, niatnya wajib sejak malam hari sebelum terbit fajar. Wajib di malam hari sebelum terbit fajar. Seawal-awalnya ketika matahari terbenam, masuk waktu maghrib, kita sudah boleh berniat untuk besok pagi puasa. Yang penting sudah terbenam matahari pada hari itu, maka malam Ramadan atau malam kita mau berpuasa wajib, begitu mataharinya terbenam, kita boleh sudah berniat. Adapun kita mau akhirkan sampai isya, kita mau akhirkan sampai makan sahur, boleh. Yang penting sudah boleh berniat kapan Bapak Ibu? Sejak terbenam matahari, artinya malam itu sampai terbitnya fajar. Itu waktu kita berniat. Tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat, gitu ya. Oleh sebab itu, jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan puasa wajib termasuk puasa Ramadan, niatnya setiap malam. Niatnya setiap malam. Maka berdasarkan pandangan mayoritas para ulama, tidak cukup niat untuk 1 bulan puasa. Dia harus diniatkan setiap malam. Harus diniatkan setiap malam. Itu waktu kita berniat. Gitu. Niatnya apakah wajib dilafalkan Bapak Ibu atau tidak dilafalkan? Niat puasa apakah wajib dilafalkan atau tidak? Yang nawaitu shauma ghadin itu wajib dilafazkan atau tidak? Tidak wajib dilafazkan. Dalam hati boleh, tapi yang terbiasa melafazkan boleh, bahkan sunnah. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, kata beliau, kalau ada orang yang sudah terbiasa melafazkan niat dan dengan melafazkan niat dia merasa lebih mantap hatinya, sunnah. Itu dianjurkan kata beliau. Jadi boleh melafazkan niat meskipun tidak wajib. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau seseorang kesiangan, dia lupa berniat. Bangun pagi jam 6, mungkin malam itu kelelahan, kecapean, ada anggota keluarga, anak atau cucu yang sakit, dia bergadang. Paginya kesiangan, tidak sempat makan sahur dan tak sempat berniat puasa. Bagaimana status puasanya Bapak Ibu sekalian? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita sampaikan dulu pendapat kedua tentang bolehkah niat untuk 1 kali, niat sekali untuk sebulan puasa. Kalau tadi kita katakan pendapat jumhur ulama tidak boleh. Harus niat setiap malam. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada pendapat yang kedua yang kita perlu toleransi, pendapat Imam Abu Hanifah. Ini gurunya para ulama, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Kata beliau, niat boleh 1 kali untuk sebulan puasa, kata beliau. Itulah yang kemudian banyak diadopsi oleh beberapa komunitas ormas di Indonesia.
yang niatnya cuma 1 kali di awal Ramadan, gitu ya. Namun Bapak Ibu, kata Imam Abu Hanifah, tetap disunahkan, kata beliau, berniat setiap malam. Jadi meskipun kata beliau niat itu 1 kali untuk sebulan, tapi disunahkan berniat setiap malam sebelum fajar. Nah, sehingga tentang orang yang kesiangan, nah begitu. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang kesiangan, kira-kira bagaimana pendapat jumhur ulama? Kalau versi Imam Syafi'i berat, Bapak Ibu, kita amalkan. Ada yang Syafi'i tulen di sini? Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i, orang yang tidak berniat puasa Ramadan meskipun tidak sengaja kesiangan, 1, dia tetap wajib puasa. Yang kedua, puasa itu tidak dianggap puasa Ramadan. Yang ketiga, dia wajib mengqadha puasa itu di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Itu pendapat Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Berat untuk kita amalkan. Berat. Bayangkan, ialah kalau yang sengaja tidak berniat. Ini yang tidak sengaja. Kita merawat ibu kita di rumah sakit, ketiduran, bangun-bangun jam 6 pagi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hari ini kamu tetap wajib puasa. Tapi ingat ya, puasa ini tidak dianggap puasa Ramadan. Sehingga engkau wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Udah disuruh puasa, disuruh mengqadha pula. Subhanallah. Itu pendapat Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Maka juru bicara mazhab Syafi'i, siapa Bapak Ibu juru bicara yang resmi siapa? Ini agar tambah wawasan kita. Siapa juru bicara mazhab Syafi'i yang resmi, Bapak Ibu? Yang dianggap paling mewakili pendapat Imam Syafi'i. Bukan Ustaz Ardiansah, bukan. Ini bukan ketua MUI Kota Bandung, bukan. Buku yang sering kita baca. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, Bapak Ibu. Dalam mazhab Syafi'i itu ada ratusan ribu ulama. Ilmu mereka itu hampir dekat-dekat saja. Tapi semua ulama mengakui apabila terjadi perbedaan pandangan dalam mazhab Syafi'i, maka Imam Nawawi lah jubirnya. Beliau juru bicaranya yang dianggap paling representatif mewakili Imam Syafi'i. Apa kata beliau ketika ditanya bagaimana orang yang kesiangan puasa Ramadannya? Kata beliau, dia tetap wajib puasa, dan dalam mazhab kami dia wajib mengqadhanya. Namun saya menyarankan kepada orang awam boleh ikut pandangan Imam Abu Hanifah yang kalau dia sudah berniat di awal Ramadan itu sudah mencukupi untuk 30 hari, sehingga dia tidak perlu mengqadha puasanya. Subhanallah, itu ulama, Bapak Ibu. Jadi rela meninggalkan ego mazhabnya, padahal beliau sedang mewakili Imam Syafi'i. Kata beliau, dalam mazhab kami wajib mengqadha, tapi untuk orang awam kami persilakan menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah, dia tidak perlu mengqadha puasanya. Ini bagi yang tidak sengaja kesiangan ya. Kalau yang sengaja kesiangan, maka sepakat para ulama dia wajib puasa dan wajib mengqadhanya. Kalau sengaja, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu niat. Nah, bagaimana kalau puasa sunnah? Kalau tadi kan wajib sejak malam hari sebelum fajar. Maka kalau Bapak Ibu puasa sunnah, mau Senin Kamis, Ayyamul Bid, apalagi puasa Daud, ya, puasa 10 hari awal Zulhijjah misalnya gitu ya, kecuali hari yang diharamkan, awal Muharram dan lain-lain ya, maka niatnya tidak wajib sejak malam hari. Boleh pada pagi hari. Contoh misalnya, Bapak Ibu lupa
bahwa hari ini misalnya tanggal 10 Muharram misalnya. Jadi disunahkan puasa. Oh, saya lupa niat tadi malam. Itu boleh niat on the spot. Boleh niatnya walaupun sudah terbit fajar. Jadi kalau puasa yang sunnah, niatnya boleh nyusul Bapak Ibu. Niatnya boleh nyusul. Berikutnya kita berpuasa. Apa yang wajib kita tinggalkan sepanjang berpuasa? Yang pertama, sengaja makan dan minum. Ini wajib kita tinggalkan. Yang kedua, sengaja muntah. Jadi orang kalau sengaja muntah, itu batal puasanya. Yang ketiga, hubungan suami istri. Nah, ini membatalkan puasa. Bahkan nanti berlaku konsekuensi hukuman baik bagi suami atau istrinya. Yang keempat, melakukan onani atau masturbasi. Keluar air maninya, maka dia rusak puasanya. Kemudian haid, ya, ini kalau wanita haid walaupun sebentar maka batal puasanya. Begitu pula nifas, ya. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian aspek hakikatnya, gitu ya. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa ada perkara-perkara yang tak membatalkan puasa, tapi ada perkara-perkara yang dapat memusnahkan pahala puasa. Ada 5 perkara, kata beliau. Yang pertama adalah berkata dusta. Bapak Ibu, berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi dapat memusnahkan pahalanya. Jadi hati-hati kalau berbohong itu. Ya. Berbohong di luar bulan Ramadan sudah berdosa, apalagi di bulan Ramadan. Berdosa plus merusak pahala puasanya, bahkan menghabiskan pahala puasa. Yang kedua, menggunjing atau ghibah. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi memang kadangkala kita mudah terpancing, tergoda untuk menggunjing, gosip, dan membicarakan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Ini dapat merusak pahala puasa. Yang ketiga, namimah, melakukan adu domba, ya. Artinya menyebarkan berita dusta sehingga ada orang yang akhirnya berseteru, berkelahi gara-gara informasi yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, mencela atau menghina. Mencela atau menghina. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah menuduh seseorang berbuat maksiat. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, bahwa ada perkara-perkara yang tak membatalkan puasa tapi dapat membatalkan pahalanya. Nah, itu diantara aspek hakikat yang perlu kita jaga. Kata beliau, maka apabila terpenuhinya puasa lahir dan puasa batin, maka seorang muslim telah mencapai kesempurnaan puasa. Jadi tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi juga puasa matanya, puasa tangannya, puasa hatinya, puasa kakinya, dan puasa seluruh anggota badan. Maka itulah kesempurnaan dalam berpuasa. Bapak Ibu, itu yang perlu kita capai sepanjang kita berpuasa. Maka di antara sunnah dalam berpuasa itu adalah menjaga lisan dan menjaga syahwat, Bapak Ibu. Ya, menjaga lisan artinya jangan sampai lisan kita itu menyakiti, menghina, mengadu domba, atau membicarakan kehormatan orang lain. Yang kedua, menjaga syahwat, Bapak Ibu. Meskipun syahwat itu diperbolehkan di waktu malam, apakah berkaitan dengan syahwat
fisik gitu ya, artinya hubungan suami istri itu diperbolehkan, namun disunnahkan khususnya di 10 hari yang terakhir itu ditinggalkan sementara waktu ya, seperti mana pada hadis yang sahih kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau masuk 10 Ramadan yang terakhir beliau akan mengencangkan sarungnya ya, dan akan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Mengencangkan sarung kata para ulama adalah meninggalkan hubungan suami istri. Maka itu diantara upaya kita untuk mengekang syahwat Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah terbiasa meninggalkan yang halal, maka dia akan lebih mudah meninggalkan yang haram. Nah Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita melatih meninggalkan syahwat-syahwat yang halal, syahwat-syahwat yang mubah demi mencapai kesempurnaan di dalam beribadah puasa ya. Saya rasa itu mungkin sebagai penyampaian pada pagi hari ini. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan 1, 2, 3 dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali kita bisa manfaatkan waktu menjelang syuruk. Mangga dipersilakan kalau ada. Mangga Pak silakan. Niat pada malam hari dan imsak gitu ya. Ini misalnya imsakiyah gitu ya. Maksudnya mungkin ijtihad gitu ya. Pemerintah atau ulama-ulama kita dulu gitu ya untuk memberikan informasi kepada warga untuk berhenti makan sebelum masuk waktu fajar gitu ya. Bapak Ibu sekalian, berniat pada malam hari itu bukan perkara bid'ah, bahkan perkara wajib. Hadisnya sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man lam yusbit an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu." Itu hadis Nabi Bapak Ibu, bukan bid'ah. Kata Nabi apa? Barang siapa yang tidak berniat sejak malam hari ketika puasa Ramadan, maka tidak ada puasa untuknya. Itulah yang disimpulkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wajibnya berniat puasa wajib sejak malam hari. Gitu, ya. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan itu mungkin kalau berniat bersama-sama gitu mungkin ya. Kan kita kadang ba'da isya gitu ya. Satu komando gitu ya oleh imam, Bapak Ibu mari kita bersama berniat. Nah itu mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dilakukan pada malam hari itu secara berjamaah lebih kepada tradisi masyarakat kita gitu ya, seperti mana berdoa secara berjamaah, berzikir secara berjamaah. Maka pada dasarnya yang penting dia telah mengetahui bahwa berniat itu menjadi wajib. Adapun mau niatnya sendiri, mau niatnya berdua, mau berniatnya sekeluarga atau berjamaah, maka tidak jadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mengapa ada niat berjamaah? Karena memang tradisinya dulu para ulama kita mengajarkan masyarakat seperti mana zikir berjamaah. Bapak Ibu, mengapa misalnya para ulama bermanhaj salaf misalnya, seperti beberapa ulama dari Hijaz itu kan termasuk yang mengatakan zikir secara berjamaah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tetapi dalam rangka mengajarkan masyarakat itu diperbolehkan. Itulah yang menjadi sebab mengapa para ulama kita dulu berniat pun berjamaah. Jadi sebenarnya dalam rangka mengajarkan masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu di Masjid Fathul Ummah misalnya, tradisi itu masih ada dan memang dengan niat mengajarkan masyarakat, maka hal itu diperbolehkan. Tidak ada persoalan Bapak Ibu. Saya alhamdulillah Allah izinkan singgah di hampir 20 negara Bapak Ibu.
termasuk negara-negara Arab, banyak juga yang masih mengamalkan itu. Termasuk di Mesir, mengamalkan juga. Ya. Jadi dalam rangka mengajarkan masyarakat, karena Bapak Ibu ada yang memang tidak hafal atau yang tidak paham apa itu niat dan kapan dia harus berniat. Dan kadangkala lupa berniat. Maka dalam rangka mengantisipasi agar masyarakat paham, masyarakat tidak lupa berniat, maka niatnya berjamaah. Bapak Ibu yang paham, yang tidak mau berniat berjamaah tidak apa-apa, boleh. Nanti saya mau berniat nanti tengah malam saja atau menjelang makan sahur, boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Itu berkaitan dengan niat. Yang kedua tentang imsak, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, imsak itu kan memang secara bahasa artinya menahan atau puasa. Jadi puasa itu dalam bahasa Arab namanya siam atau saum atau imsak. Itu puasa. Maka kalau kita imsak, kita itu menahan diri, gitu ya. Lantas mengapa di Indonesia ada yang namanya imsak, artinya 10-15 menit sebelum masuk waktu fajar subuh ada imsak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini asal muasalnya adalah ijtihad, terutama dalam mazhab Syafi'i, mengantisipasi masyarakat awam agar tidak kebablasan makan sahurnya. Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang sedang makan, di dalam mulutnya ada makanan, ditelan atau dimuntahkan, Bapak Ibu? Ditelan atau dimuntahkan? Ya, ini sudah berbeda di sini. Dalam mazhab Syafi'i, apabila azan subuh berkumandang, di mulut ada makanan, wajib dimuntahkan, Bapak Ibu. Itu wajib dimuntahkan. Itulah yang menjadi dasar mengapa ada ijtihad imsak tadi. Beda kalau dalam mazhab Hanafi boleh ditelan. Yang di mulut itu ditelan dengan menggunakan air. Langsung ditelan. Tidak boleh nambah lagi yang di dalam piring lain, gitu ya. Ngambil lagi nggak boleh, gitu. Yang sudah terlanjur di dalam mulut, dalam mazhab Hanafi boleh ditelan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, yang menjadi dasar imsak tadi, itulah yang dipakai, dimuntahkan. Bayangkan Bapak Ibu, jika ada 200 juta muslim masih makan menjelang waktu fajar, berapa nasi yang terbuang mubazir? Itu yang menjadi pembahasannya. Maka menghindari pemubaziran, dibuatlah ijtihad imsak, pemberitahuan agar umat Islam siap-siap untuk beres-beres. Karena kita ini kalau tidak diingatkan, sampai azan itu masih makan, Bapak Ibu. Masih makan. Dulu saya punya teman yang agak aneh juga di pesantren, tapi udah ditegur oleh kiai, gitu ya. Dia punya pendapat begini, selama belum iqomah masih boleh makan, katanya. Jadi kita udah berhenti makan sahur, gitu ya. Dia senior, santri senior, gitu ya. Saya tanya, Kang, kok masih makan? Belum iqomah, katanya. Saya kan anak baru, gitu ya, lama, tapi penasaran, akhirnya mengadu ke kiai. Santri senior dipanggil, akhirnya ditegur dan merubah, ya. Jadi tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau sudah azan berkumandang, wajib meninggalkan makanan, gitu, ya. Nah, ini ijtihad. Walaupun sebenarnya tidak haram kita makan. Walaupun kata pihak DKM imsak, itu bukan berarti haram makan, Bapak Ibu, tapi peringatan. Seolah-olah ingin memberitahu Bapak Ibu, sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Beres-beres, jangan kelamaan makannya, timbang lupa mau masuk waktu subuh. Nah, beda Bapak Ibu
kalau kita sedang di tanah suci. Tanah suci kan 2 kali azannya. Azan pertama jam berapa Bapak Ibu? Azan pertama itu biasanya jam 4 atau jam 4 seperempat. Azan yang sesungguhnya jam berapa? Jam 5.30 baru azan subuh. Jadi dari jam 4 itu sampai jam 5.30 azan yang kedua masih boleh makan. Maka jangan heran ketika azan di Madinah, azan pertama orang masih makan karena azan yang pertama. Sejak dulu kebiasaan orang Madinah, sejak Nabi masih hidup, ada 2 muazin, ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kata Nabi, kalian boleh makan sampai kalian mendengar azan Bilal. Karena azan pertama itu azan Abdullah bin Umi Maktum. Itu jam 4 pagi. Itu kita masih boleh makan, masih boleh minum, ya. Nanti azan kedua 5.30 Bilal yang azan, baru kita harus berhenti makan. Nah, begitu Bapak. Ya, semoga terjawab. Ya, mangga. Kalau ada di masjid berbeda, jadi beda 3 menit kan masih lumayan dulu. Kita ikut yang telah. Oke, yang kedua mengenai berbunyi. Kalau kita mendengarkan saja, apakah itu batal enggak? Misalnya kita baca WA aja, ikut baca tapi tidak ikut, itu nulis juga enggak. Terus yang ketiga mengenai ada struktur di antara mereka itu. Apakah nanti kita di sana juga ada strukturnya juga? Ada manusia berstruktur di sana, ada direkturnya atau bagaimana? Baik. Yang pertama, azan yang berbeda. Bapak Ibu, kan sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan jadwal waktu sholat, gitu ya. Itu sudah benar sebenarnya insya Allah. Yang menjadi persoalan, jam di setiap masjid itu beda-beda Bapak Ibu. Itu yang jadi persoalan. Makanya sudah sejak lama kita usulkan bagaimana kalau ada radio resmi. Yang radio itu dipasang di setiap masjid yang terdaftar di Indonesia. Setelah ada kode azan di radio itu, barulah azan serentak di seluruh Indonesia. Terutama yang zona waktunya sama. Kalau yang zonanya WITA atau WIT itu berbeda gitu ya. Kalau zonanya sama maka azannya sama harusnya. Di Mesir begitu Bapak Ibu. Mengapa di Mesir itu seolah-olah azannya tidak terdengar banyak? Karena serentak. Serentak azannya. Setiap masjid wajib punya radio. Radio itu disiarkan langsung dari kantor pemerintah pusat. Sehingga begitu ada info azan di jam sekian, maka semua masjid menyesuaikan. Sehingga tidak terdengar ada azan yang delay gitu ya. Artinya hampir setengah jam itu azannya sambung menyambung. Bukan karena azannya panjang, tidak, tapi karena waktu jam yang tidak sama. Itu jadi problemnya Bapak Ibu. Nah, termasuklah soal kita mau imsak tadi dengan mau berbuka puasa. Ustadz, boleh nggak kita puasa ikut buka puasa ikut azan masjid sebelah karena lebih cepat gitu. Kalau sahur ikut masjid kita karena lebih lambat katanya. Jadi nyari yang enak gitu. Boleh nggak begitu Bapak Ibu sekalian? Saya tanya begini. Puasa dan berbuka itu menunggu azan atau menunggu masuk waktu? Patokannya waktu atau azan? Alhamdulillah, ya berarti harus dipraktikkan itu. Ya, harus dipraktikkan. Artinya kalau waktu, maka di rumah kita harus ada yang punya otoritas menentukan kapan kita buka puasa.
Bapak Ibu, saya di rumah kadang ngumpul ponakan, ya, keluarga mertua juga kadang suka datang ke rumah berbuka puasa bersama. Alhamdulillah kita punya tradisi buka puasa tidak menunggu azan, Bapak Ibu. Ya, kadang azannya bisa telat atau bisa terlambat. Jadi sudah tahu di rumah itu kalau mau buka puasa tunggu abuya, jadi nunggu saya gitu. Ya, jadi walaupun azan berkumandang, saya masih duduk belum berbuka, maka tidak ada yang berani memulai buka puasa. Karena Bapak Ibu sekalian, tradisi ini yang perlu kita perkuat. Karena apa? Karena kalau azan itu dia banyak faktornya. Kadangkala muazinnya lupa, kadangkala muazinnya terlambat gitu ya. Apalagi kalau muazinnya baru pulang dari Malaysia gitu. Mengapa Bapak Ibu? Ya, di Malaysia itu punya tradisi azannya dikumandangkan 15 menit setelah berbuka. Itu azan di Malaysia, Bapak Ibu. Ya, jadi azan mereka berkumandang setelah 15 menit orang berbuka. Jadi ketika masuk waktu itu belum dengar tuh suara azan. Orang sudah berbuka, Bapak Ibu. Ini masjid-masjid pemerintah terutama. Ya, saya termasuk yang kena bukan kena prank ya, karena mungkin tidak terbiasa awal-awal di Malaysia. Jadi karena udah mau waktu maghrib, saya berangkat ke masjid. Ini kok masjidnya sepi gitu ya? Apa hari ini libur gitu ya? Saya tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, orang baru datang, azan langsung iqomah. Saya tanya kenapa? Kita sudah berbuka di rumah semua gitu. Jadi saya belum berbuka, setengah jam ya menjelang isya baru berbuka, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi artinya yang menjadi patokan itu masuk waktu, bukan azan, gitu. Ya, nah, maka oleh sebab itu di Indonesia kan kita kadangkala ya menunggu azan ya boleh-boleh saja, asal memang kalau kita sudah yakin azan di masjid kita itu sudah benar waktunya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu sepakat aja kita warga di Patu Umah itu dipalidasi jamnya, oh udah benar. Artinya azan di Patul Umah menjadi patokan makan sahur dan buka puasa. Begitu, ya. Nah, jadi kalau sudah sepakat nggak ada masalah. Nah, tapi kalau mungkin masjid-masjid lain yang kita nggak tahu, ya maka tidak bisa menjadi patokan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan azan yang cepat atau yang lambat gitu ya, tapi berpatokanlah pada waktu. Jadi kalau Bapak sudah yakin, sudah masuk waktu berbuka saja, walaupun belum berkumandang azan. Gitu ya. Nah, jadi begitu pula yang saya biasakan di rumah. Jadi kalau saya sudah berbuka, maka kita semua berbuka walaupun azan di rumah belum berkumandang. Apalagi kalau saya itu kan masjidnya banyak mahasiswa. Jadi kadangkala nunggu mahasiswanya pulang dari kampus gitu ya, atau kadang-kala ada yang terlambat gitu ya, atau kadang-kala ada yang lupa azan. Nah, sering begitu. Jadi kita pakai patokan sendiri di rumah itu yang lebih mudah untuk keluarga. Yang kedua, mendengar tadi azan oh ya, pergunjingan ya. Kalau Bapak ridho dan menikmatinya, maka dosanya sama. Orang sedang bicarakan si fulan gitu ya, Bapak tidak terlibat, tidak komen, tidak ngasih emot gitu ya, pokoknya baca aja. Bapak menikmatinya gitu ya, dan Bapak misalnya tidak berupaya menghentikannya, maka dosanya sama. Jadi lebih baik tidak terlibat sama sekali. Tapi kalau Bapak baca, membencinya gitu ya, kemudian mungkin bisa Bapak kirim satu artikel lain gitu ya, bahaya menggunjing di bulan Ramadan. Nah itu Masya Allah gitu kan. Atau boleh japri ke yang ngirim mungkin berita-berita yang belum pasti kebenarannya, maka Bapak baru selamat dari dosa itu. Ya. Nah termasuklah yang kita mendengar langsung. Bapak Ibu sedang baca Quran,
misalnya gitu, sambil baca Quran. Ini orang lagi lagi gosip gitu ya. Kita mendengar sambil menikmati gosip itu, dosanya sama Bapak Ibu. Ya, makanya apa pilihannya kata Rasulullah? Kalau kalian menggunjing, pilihannya cuma dua. Tinggalkan tempat itu atau hentikan mereka menggunjing. Cuma dua pilihannya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang menggunjing cuma dua pilihannya. Kalau kita tidak mau berdosa. Kita tinggalkan tempat itu atau kita hentikan pergunjingan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, malaikat ada struktur-strukturnya. Ini lebih kepada pembagian tugas, ya, maka tentu berbeda pula pangkat kemuliaannya. Seperti mana manusia Bapak Ibu. Jadi manusia juga bertingkat-tingkat kemuliaannya. Seperti mana adanya para rasul yang paling mulia, nanti ada para nabi, ya. Kemudian nanti ada para para wali-wali, ya. Nanti ada para ulama, ada para syuhada. Itu masing-masing punya makomnya sendiri-sendiri. Semakin mulia, semakin banyak amalnya, semakin dekat kepada Allah, maka semakin tinggi kemuliaannya. Nabi itu memberi ilustrasi bahwa makom orang beriman, tingkatan mereka itu sebanyak huruf Al-Quran atau sebanyak huruf yang mereka baca dari Al-Quran. Jadi kalau kita Bapak Ibu seumur hidup kita sampai hari ini sudah pernah khatam 10 kali, nanti kelompoknya yang khatam 10 kali. Yang sudah khatam 50 kali, kelompok khatam 50 kali. Itu berbeda-beda makomnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti ada yang khatam plus paham, nanti beda lagi tempatnya. Paham plus mengamalkan, beda lagi tempatnya gitu. Jadi setiap orang itu punya makomnya sendiri-sendiri. Semakin tinggi ilmunya, amalnya, kedekatannya kepada Allah, maka semakin tinggi makom dan kemuliaannya, dan semakin banyak privilege-nya. Jadi Bapak Ibu, privilege itu Allah yang punya otoritasnya. Seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa surga itu bertingkat-tingkat sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Begitu Bapak, ya semoga terjawab. Mungkin kita beri kesempatan kepada Ibu dulu ya, nanti baru ke Bapak lagi biar adil ya. Mangga Ibu. Tadi katanya ada menggunjing gitu ya, atau berkomentar. Sementara kita tidak luput sehari-harinya menonton TV. Bila mana kita menonton TV atau membaca WhatsApp, kemudian kita tidak menyadarinya ada sesuatu hal yang tidak setuju. Nah, kemudian tanpa sadar kita berkomentar hal yang tidak baik misalnya. Itu juga termasuk menggunjing atau tidak. Yang ketiganya, waktu kapan kita bersahur? Waktu yang tepat. Apakah jam 1 malam boleh? Jam 2 malam? Ataukah kapan waktu yang paling tepat? Demikian. Waalaikumsalam. Maka Ibu ada lagi? Ya boleh. Biar kita sebelum kita berikan lagi ke kaum Bapak jika masih ada waktunya. Terima kasih Ustaz. Saya sedang menyambung menggunjing tadi Ustaz. Seandainya menggunjing itu atau membaca WA tentang menggunjing itu bacanya di malam hari Ustaz. Gimana masalahnya? Membaca tentang menggunjing itu. Oke, ada perbincangan tentang menggunjing orang tapi di malam hari. Ya, kita bacanya di malam hari. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Apakah mungkin malaikat tidur di malam hari gitu kira-kira gitu ya? Nah, sehingga tidak mencatat dosa gunjing di malam hari. Mungkin begitu mungkin maksudnya. Mangga apa silakan ya. Ya.
Oh tadi, sebentar Bapak ya, kita ya, mangga dari tengah dulu ya. Silakan. Boleh, langsung. Yang saya tanyakan itu terkait masalah penentuan awal bulan ya, awal waktu untuk Ramadan ataupun nanti musyawarah. Nah kan kita tahu bahwa kemungkinan besar nanti tanggal 11 atau 12 ini akan ada kemungkinan perbedaan misalnya versi wujudul hilal Muhammadiyah untuk tanggal 11 dan kemungkinan juga karena kemungkinan itu ketinggian bulan di atas ufuk itu di bawah 3 derajat, bisa jadi mungkin tanggal 11 itu nggak kelihatan karena kemungkinan besar akan masuk ke tanggal 12 gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya amannya buat kita sebagai masyarakat gitu ya saja. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait buka puasa itu apakah yang sunnah, katanya kan yang manis-manis itu menurut akalnya Ustaz, apakah memang kurma ke air dulu gitu kalau kita dulu main ke air ada kurma, mana yang dulu yang didahulukan, apa kurma ke air. Yang ketiganya itu terkait masalah kalau kita sudah melaksanakan tarawih gitu ya Ustaz, tarawih kita kan biasanya 9 rakaat itu dengan witir. Nah sekarang kita menambah malam, nah waktu sahur kalau misalnya kita jam 3 bangun kan baru saja kalau kita nggak mulai. Nah, apakah kehamilan ini dianggap sebagai tarawih ataukah terpisah gitu Pak? Nah itu saja Pak. Oke, baik. Ini waktunya masih ada? Mungkin terakhir ya, mangga Bapak. Ya silakan. Ada 2. Kembali tentang niat. Tadi sudah kita dengar niat menurut para ulama. Tapi di lain pihak kita sudah diberitahu atau mendengar ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini konon disampaikan Nabi ketika beliau tahu ada seorang dari Mekah yang mau ke Madinah karena menyusul istrinya. Jadi bukan dia niat hijrah, tapi dia menyusul istrinya. Jadi karena itu maka dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Jadi artinya orang itu sudah berniat gitu, walaupun niatnya ngambil istri. Tapi pasti menurut saya orang itu ketika berniat dia tidak mengucapkan secara akal, dia hanya dalam hati. Nah jadi berarti apakah boleh niat itu atau cukupkan niat itu seperti orang tadi itu hanya dalam hati, tidak mengucapkan sama sekali. Terima kasih. Ya, baik. Bapak mau nanya? Enggak? Cukup? Oh ya, baik. Kalau tidak ada kita jawab yang ini saja ya. Yang pertama, apakah ada sunnah mandi besar sebelum Ramadan? Seperti mana sebelum Idul Fitri atau Idul Adha? Bapak Ibu sekalian, tidak ada sunnah khusus mandi besar sebelum Ramadan, gitu ya. Jadi lebih kepada tradisi masyarakat saja, gitu ya. Mungkin kalau di Riau itu ada mandi Balimau Kasai katanya ya. Jadi mandi itu kan dulu awalnya bagaimana tradisi masyarakat itu sebenarnya bersukaria gitu ya. Menyambut bulan Ramadan, maka mereka ingin bersih gitu ya. Jadi mandi bersama di sungai. Tapi lama-kelamaan jadi banyak maksiatnya gitu ya. Jadi yang bawa pacarnya, yang bawa teman bukan mahramnya itu mandi bersama di sana. Jadi sudah bercampur dengan kemaksiatan. Maka Bapak Ibu sekalian, selama itu hanya tradisi saja, tidak diyakini sebagai sunnah, maka boleh-boleh saja kita mengadakan. Mungkin mau ya seperti kita tradisi itu namanya kalau munggahan gitu ya. Kalau dalam tradisi Sunda itu kan ada munggahan, makan terakhir sebelum puasa gitu ya. Itu kan tradisi Bapak Ibu. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak ada orang yang munggahan meyakini ini sunnah, kan enggak begitu. Jadi hanya diyakini ini sebagai tradisi, kita berbagi makanan, berbagi sedekah dengan teman-teman di rumah, dengan teman-teman sekeluarga, teman-teman di kantor, maka boleh-boleh saja. Ya, jadi tidak diniatkan sebagai sunnah yang khusus. Yang kedua, menggunjing, ya, nonton TV ya termasuk, gitu ya. Makanya di rumah ya kita juga harus
menyaring Bapak Ibu. TV itu jangan kita biarkan sepenuhnya kepada anak-anak kita gitu. Karena banyak TV isinya gosip semua. Ya, gosip rumah tangga orang gitu ya, siapa yang bercerai, siapa yang kawin lagi, itu subhanallah. Itu semua aib orang lain Bapak Ibu, ya. Itu haram, sama hukumnya kita nonton, maka Bapak Ibu ikut nonton, dosanya sama. Ya, dosanya sama walaupun tidak terlibat gitu ya. Kapan waktu terbaik kita makan sahur? Bapak Ibu, sahur itu artinya adalah waktu-waktu menjelang fajar. Waktu-waktu menjelang azan subuh. Maka memang waktu yang terbaik ya 30 sampai 45 menit sebelum azan subuh. Itu waktu sahur yang terbaik. Makanya kan kata Nabi, sunnahkan mengakhirkan makan sahur. Di antaranya adalah karena waktu itu paling barokah. Yang kedua, agar perut kita itu lebih pendek kosongnya. Kan kalau kita makan itu terakhir menjelang waktu subuh, sehingga kita lebih kuat untuk berpuasa, gitu ya. Kemudian membaca WA di malam hari, isinya pergunjingan sama Bapak Ibu. Ya, dosanya sama, mau baca di pagi hari, mau baca di tengah malam, sama dosanya. Ya, karena malaikat tidak ada waktu tidurnya gitu ya. Jadi selalu mencatat gitu ya. Walaupun tidak ada siapa-siapa gitu ya, kita sendiri maka tetap tercatat dosanya. Penentuan awal Ramadan, Bapak Ibu, perbedaan itu sudah terjadi sejak masa Khulafa Rasyidin. Apakah menggunakan hisab atau menggunakan ru'yah hilal gitu ya. Maka patokannya sebenarnya pandangan mayoritas para ulama bukan ru'yahnya, bukan hisabnya, tapi mengikuti keputusan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu pakai hisab, kita ikut hisab. Pemerintah menetapkan pakai ru'yah, kita pakai ru'yah. Jadi mohon maaf, tidak ada sentimen NU atau Muhammadiyah. Ya, karena memang sejak dulu mungkin Muhammadiyah ini konsisten menggunakan metode hisab, NU kombinasi antara ru'yah dan hisab yang itu diadopsi oleh pemerintah. Ya, jadi maka kita ikut pemerintah bukan karena ikut NU, bukan Bapak Ibu. Walaupun mungkin banyak kita yang NU, saya juga NU Bapak Ibu sekalian. Tapi ikut pemerintah itu karena perintah ulama. Itu lebih afdal karena terjadinya perbedaan. Kalau mungkin nanti entah siapa presidennya memutuskan kita ikut metodenya Muhammadiyah, maka kita ikut pemerintah bukan ikut Muhammadiyah. Nah begitu ya. Jadi sama ketika tahun-tahun penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, pemerintah itu masih menetapkan metode yang digunakan adalah metode ru'yah dan hisab yang sangat memungkinkan terjadi perbedaan, maka kalau saya menyarankan kita ikut pemerintah. Tapi apakah berdosa Ustadz? Apakah boleh ikut yang berbeda? Boleh, karena pemerintah tidak mewajibkan ikut pemerintah. Jadi Bapak yang nanti ikut puasa hari Senin 11 Maret boleh sah puasanya, karena hal itu tidak dilarang gitu ya. Yang ikut pemerintah yang mungkin boleh jadi sama tanggalnya atau berbeda, maka itu lebih afdol gitu ya. Jadi lebih kepada pilihan-pilihan saja Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita perdebatkan. Sunnah berbuka puasa dengan yang manis-manis. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Yang ada adalah berbukalah dengan kurma dan air Bapak Ibu. Ya, berbukalah dengan kurma dan air. Jadi yang manis-manis itu ya tidak selalu kemudian kita identikan dengan sirup gitu ya, air teh manis, enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena manis itu relatif. Coba Bapak Ibu yang ke Istanbul, Turki, lihat manisnya Turki seperti apa. Coba ke Mesir, lihat manisnya Mesir itu seperti apa. Coba ke Libanon, lihat manisnya Libanon seperti apa. Lihat ke Qatar tuh beda-beda Bapak Ibu. Ya, saya belum lama
balik dari beberapa negara itu ke perbatasan, disediakan sebuah minuman, ya, itu menurut orang Libanon sudah manis Bapak Ibu, tapi di lidah saya asem, gitu ya. Nah, jadi begitulah kalau kita kemudian berpatokan dengan yang manis-manis. Ya, jadi yang terbaik itu adalah berbuka dengan air mineral gitu ya. Kemudian dengan kurma, itu yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Itu yang terbaik ya. Adapun kemudian kajian-kajian saintifik mengatakan tenaga kita itu lebih cepat pulih kalau kita minum sesuatu yang manis, ya itu mungkin bisa diperdebatkan Bapak Ibu sekalian. Tapi berbuka dengan air putih, berbuka dengan kurma itu pasti yang terbaik karena selalu Nabi amalkan. Bapak Ibu, di antara rahasia, ya ini ibu-ibu yang mungkin mau menurunkan berat badan katanya gitu ya, nggak perlu beli yang mahal-mahal Bapak Ibu. Ibunda Aisyah itu dikatakan beratnya paling ideal gitu. Beliau paling banyak mengkonsumsi 2 hal, kurma dan air putih. Pernah selama 3 bulan Ibunda Aisyah tidak makan apapun melainkan kurma dan air putih. Makanya keluarga beliau termasuk keluarga yang paling jarang sakit. Jadi kalau kita mau detox, ya nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu tuh beli yang produk yang puluhan juta itu. Rutinkan saja makan kurma dan air putih, insya Allah membersihkan perut dan lambung kita. Kemudian tarawih, kemudian nanti tahajud. Bapak Ibu yang sudah tarawih, apakah sudah witir atau belum? Nanti malam tidur lalu mau qiyamul lail boleh. Pahalanya berbeda. Kalau sudah tarawih, tidur, malam nanti bangun tahajud, pahalanya lebih besar Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau sudah witir ketika tarawih, maka mayoritas para ulama mengatakan tahajud tidak perlu witir lagi. Walaupun kata Imam Abu Hanifah boleh witirnya diulang, karena witir itu penutup sholat malam. Karena kita telah menutup witir di malam hari, lalu kita buka lagi dengan tahajud, ditutup lagi dengan witir. Itu pendapat Abu Hanifah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan yang sudah witir di malam hari ketika tarawih tidak perlu diulang lagi witirnya ketika tahajud. Yang terakhir, niat dilafalkan atau tidak, Bapak Ibu sekalian, mayoritas para ulama mengatakan niat boleh dilafazkan. Apa dalilnya? Dalilnya bukan innamal a'malu binniyat. Dalilnya adalah Nabi ketika melakukan ibadah haji dan ibadah umroh, beliau mengatakan mari kita berniat melakukan haji dan umroh dengan berniat. Apa niatnya kata Nabi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah la syarika lak labbaik. Maka kata para ulama itu niat haji dan umroh. Nabi melafalkannya, maka boleh pula melafalkan niat puasa, boleh pula melafalkan niat sholat, boleh pula melafalkan niat zakat. Itu mayoritas para ulama menjadikan dalil labbaik Allahumma labbaik sebagai dasar melafazkan niat. Kalau innamal a'malu binniyat itu dalil wajibnya niat, nah gitu. Adapun melafalkan ada dalil yang lain. Bapak Ibu yang biasa melafalkan niat silakan. Yang tidak melafalkan niat juga silakan. Masing-masing tegak di atas dalil. Yang penting kita berniat setiap kali akan beramal ibadah. Alhamdulillah selesai semua pertanyaan dijawab dan kita sudah masih di waktu syuruk insyaallah Bapak Ibu sekalian. Semoga ada kesempatan kita akhiri kajian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.